Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, di penuntut umum dan tim penasihat hukum yang saya hormati, saudara-saudara yang hadir di ruang sidang ini, dan semua yang mengikuti persidangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai umat yang percaya, pertama dan yang utama, mari kita mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan kemurahan-Nya, sehingga kita diberikan kesehatan dan tubuh dalam persidangan ini hingga tahap pembacaan nota pembelaan diri saya dan yang akan dilengkapi oleh penasihat hukum saya. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, saudara-saudara yang saya kasihi. Izinkan saya, Pendeta Alina, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, menyampaikan pembelaan pribadi atas dakwaan yang didakwakan kepada saya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Utara yang diperuntukkan bagi kegiatan dan pengembangan pelayanan publik. Hari ini saya berada di hadapan yang mulia dan di hadapan semua yang mengikuti persidangan ini, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menyampaikan kebenaran dari hati seorang pendeta yang selama puluhan tahun mengabdikan hidup bagi gereja Masih Injil di Minahasa dan masyarakat pada umumnya. Saya adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, dan saat ini saya sedang menjalankan periode kepemimpinan yang kedua. Saya menerima amanat ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena kepercayaan jemaat yang telah melihat ketulusan pelayanan saya selama ini. Saya paham jabatan itu bukan kehormatan pribadi, melainkan tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan karena itu saya berada di sini dengan hati yang bersih untuk mengatakan saya tidak pernah sedikit pun menggunakan dana hibah itu untuk kepentingan pribadi, keluarga atau siapapun. Yang mulia Majelis Hakim, saudara-saudara sekalian, dana hibah yang kami terima dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah kami anggap sebagai uang kami, tapi sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, kepada gereja, dan kepada Tuhan. Pemberian dana hibah terjadi di masa pandemi COVID-19, tapi kami berhasil melewati masa sulit tersebut. Seluruh dana hibah tersebut telah digunakan sepenuhnya untuk kepentingan gereja, pendidikan, pelayanan sosial, dan pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dana yang dituduhkan sebagai alat korupsi itu sejatinya adalah benih berkat yang telah tumbuh menjadi pohon-pohon pelayanan. Dan dana itu bernilai gedung Rektorat Universitas Kristen Indonesia Tomohon yang dulu hanya berteduh di gedung tua yang nyaris roboh. Kini ratusan bahkan ribuan mahasiswa belajar di sana, berdoa, berpikir, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Dari dana itu pula tumbuh kampus Fakultas Teologi, tempat calon-calon pendeta dipersiapkan dan ditempa untuk menjadi pelayan dan pemimpin. Dana itu mengalir menjadi beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dana tersebut juga menjadi bantuan bagi para pendeta, guru agama, dan para pendeta emeritus, di mana mereka telah mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun melayani jemaat, namun kini hidup dengan keterbatasan di usia senja. Tidakkah pantas jika mereka, para pelayan Tuhan yang setia, diberi sedikit penghargaan, bukan dalam bentuk kemewahan, tapi sebagai tanda kasih atau diakonia dan penghormatan atas pengabdian mereka. Dana itu juga menjadi semangat bagi para pemuda Gemim
yang terus digembleng agar tidak hanya rajin berdoa tapi juga bekerja bagi bangsa. Dan kini dari dana yang sama berdirilah rumah sakit Gemini yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum tanpa memandang latar belakang agama dengan semangat pelayanan kemanusiaan. Tempat kasih diwujudkan bukan lewat kata, tapi lewat tangan-tangan yang merawat luka dan menyelamatkan nyawa. Tempat di mana iman menjelma menjadi tindakan dan pelayanan menjadi nafas kemanusiaan. Kemudian dana hibah tersebut juga dipergunakan untuk membangun gedung gereja yang menjadi pusat ibadah, pendidikan rohani dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pemerintahan. Yang mulia majelis hakim, saudara-saudara sekalian, tidak ada niat jahat di sana, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada yang kami sembunyikan. Semua kami lakukan dengan hati yang tulus dan niat untuk berbuat baik. Yang mulia majelis hakim, selama persidangan berlangsung, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa dana hibah itu mengalir ke rekening pribadi saya. Semua pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui struktur gereja yang sah. Saya hanya menandatangani dokumen administratif sebagaimana lazimnya seorang pimpinan lembaga yang memiliki tanggung jawab moral atas jalannya pelayanan. Saya adalah seorang pendeta, bukan seorang yang mengerti dan memahami tentang birokrasi. Saya belajar untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Kalaupun ada kekurangan dalam laporan atau administrasi, itu bukan karena kesengajaan, tetapi karena keterbatasan pemahaman saya dalam hal teknis dan birokrasi. Saya tidak mengejar kehormatan, saya hanya ingin melayani. Saya ingin memastikan bahwa gereja bukan hanya berdiri di atas tanah, tetapi berdiri di atas tindakan dan karya, ramah terhadap pendidikan, serta upaya-upaya kesehatan. Saya tahu setiap pelayanan pasti diuji, namun saya tak pernah menyangka ujian ini datang dalam bentuk tuduhan seberat ini. Namun satu hal yang saya yakini dengan sepenuh hati, niat saya murni. Saya tidak mencari keuntungan. Saya hanya ingin menggunakan pemberian negara ini untuk membawa manfaat bagi jemaat dan masyarakat. Dalam Alkitab tertulis, hendaklah keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat ini memotivasi saya dalam melangkah kepemimpinan saya, karena saya percaya keadilan adalah milik semua manusia yang takut akan Tuhan tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang. Yang mulia majelis hakim, saudara-saudara yang saya kasihi, di balik senyum saya di ruang sidang ini, saya menyembunyikan luka yang dalam. Saya membaca penghinaan, saya mendengar fitnahan, dan juga melihat dan mendengar keluarga, istri saya dan anak-anak saya turut dihina, direndahkan, dan dituduh sebagai keluarga pencuri. Mereka menangis dan hanya diam karena kehilangan martabat yang kami jaga sepanjang hidup dan pelayanan saya dan istri selaku pendeta. Namun tidak dapat dipungkiri sebagai seorang suami, ayah, opa, kepala keluarga, imam, saya merasa sakit yang lebih besar melihat orang yang saya cintai dan kasih dilukai karena sesuatu yang tidak benar. Sampai hari ini, Senin 24 November 2025, saya sudah ditahan selama 222 hari lamanya. Selama saya berada di dalam penjara, sering anak saya bertanya, apakah Papa masih kuat dengan segala tuduhan ini? Dan cucu-cucu saya bertanya, kapan Opa akan pulang rumah? Terlebih salah satu cucu kami yang sudah biasanya selalu bertemu dengan saya setiap akhir pekan. Yang sangat memilukan hati saya sebagai seorang pendeta adalah saya ditahan 1 hari sebelum Jumat Agung
yang adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Saya sudah terjadwal untuk memimpin ibadah pada hari tersebut di gereja. Waktu itu saya bermohon, bolehkah saya belum ditahan hari itu, dengan alasan untuk memimpin ibadah tersebut. Namun permohonan saya tidak dikabulkan, sebab pada jam 3 sore saya langsung ditahan di rumah tahanan Polda Sulawesi Utara. Sesungguhnya sebagai seorang pendeta, saya sangat berberat hati meninggalkan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadap jemaat, karena itu merupakan panggilan Tuhan. Selama di dalam penjara, ketika mendapat kunjungan, orang bertanya, apakah Bapak Pendeta kuat dengan penderitaan ini? Saya dengan jujur mengatakan bahwa saya tidak kuat, tetapi kalau saya kuat, itu karena Tuhan yang menguatkan saya. Karena dalam Alkitab tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuduhan ini bukan hanya menghancurkan nama saya, tapi juga mengguncang keluarga dan jemaat yang memandang saya sebagai teladan. Setiap malam saya bertanya dalam doa, Tuhan, apakah ini jalan salibku? Namun saya percaya bahwa setiap salib memiliki ujung kebangkitan, dan setiap persidangan memiliki ujung keadilan. Dan pada hari ini, di hadapan yang mulia dan di hadapan Tuhan yang saya sembah, saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu saya memaafkan setiap orang yang menghina saya. Saya memaafkan setiap orang yang menuduh saya. Saya memaafkan setiap orang yang merendahkan keluarga saya. Saya memaafkan mereka dengan tulus. Saya percaya membenci tidak akan membawa saya kemana-mana, tetapi memaafkan itulah jalan Tuhan. Saya tahu perkara ini telah membuat banyak hati terluka. Ada jemaat yang menangis, ada keluarga yang merasa terpuruk, dan tidak sedikit jemaat dan masyarakat yang merasa sedih. Tetapi di sisi lain saya merasa terhibur ketika ada yang menyatakan, Pak Pendeta gua nak bersalah, Pak Pendeta nak pakai doi hibah, sabar jo Pendeta, Tuhan pasti tolong. Hari ini di ruang sidang yang terbuka untuk umum ini, saya ingin berkata dengan jujur, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Saya tidak pernah mengambil yang bukan hak saya. Semua yang saya lakukan adalah bagian dari panggilan pelayanan. Saya hanya ingin menolong, membangun, dan memberkati. Kepada jemaat yang mungkin meragukan saya, kepada masyarakat yang mungkin salah paham, saya hanya bisa berkata, Tuhan tahu isi hati saya. Dan saya percaya yang mulia majelis hakim pun akan menilai dengan hati nurani dan jernih. Yang mulia majelis hakim. Saya di sini meminta belas kasihan, tetapi juga untuk memohon keadilan yang jujur dan berlandaskan kebenaran. Saya mohon kepada yang mulia untuk melihat perkara ini dengan hati yang adil, bahwa tidak ada unsur perkaya diri, tidak ada kerugian negara, dan tidak ada niat jahat dalam tindakan saya. Yang ada hanyalah tanggung jawab moral dan iman seorang pelayan Tuhan yang berusaha menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang mulia majelis hakim, saudara sekalian, sejak pertama kali saya menerima panggilan menjadi pendeta, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya untuk melayani. Karena itu saya punya iman dan tanggung jawab untuk terus berbuat baik. Saya lahir di sebuah kampung kecil, jauh dari kota. Ayah dan ibu saya bukan orang berpendidikan tinggi, tetapi mereka memiliki pendidikan kehidupan yang jauh lebih berharga, yaitu kejujuran, kerja keras, dan takut akan Tuhan. Ayah saya dulunya adalah seorang hukum tua di desa dan guru jemaat di desa kami. Ayah saya adalah pekerja keras dengan tangan kasar yang tidak pernah berhenti berjuang demi anak-anaknya yang berjumlah 11 orang. Ayah saya meninggal pada usia 53 tahun, usia di mana beliau sangat dibutuhkan keluarga. Waktu itu saya baru berusia 15 tahun.
Pada masa itu, kepergian ayah saya membuat anak-anak hampir putus asa untuk melanjutkan studi. Waktu itu saya masih di sekolah menengah pertama. Tapi ibu saya selalu mengingatkan pesan ayah saya, yaitu pendidikan itu adalah modal hidup yang tidak dapat dicuri oleh siapapun, sekalipun bertani adalah cukup untuk menghidupi keluarga. Ibu saya yang adalah seorang perempuan sederhana selalu mengajarkan saya untuk berbuat baik meski tidak dilihat siapapun. Pesan orang tua saya terus terngiang dalam hati saya. Jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu. Lebih baik lapar dalam kejujuran daripada kenyang dari hasil yang bukan hakmu. Pesan itulah yang saya bawa hingga hari ini, menjadi kompas moral dalam setiap keputusan dan langkah pelayanan saya. Ada pengorbanan besar yang harus saya lalui untuk mengenyam pendidikan, yaitu saya harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pendidikan di desa yang lain. Tetapi hal ini tidak memudahkan niat saya untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Pada akhirnya saya mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di Fakultas Teologi Bukit dan ditemukan sebagai seorang pendeta. Saya melayani di Gemim selama 36 tahun di berbagai jemaat dan lembaga, juga sebagai wakil ketua BPMS Gemim dan ketua BPMS Gemim sampai periode yang kedua ini. Tentunya dalam pelayanan saya melihat bahwa ada berbagai kebutuhan pelayanan yang memerlukan bantuan yang memadai, termasuk melalui bantuan dana hibah dari pemerintah Provinsi Utara yang digunakan untuk kepentingan Gemim dan masyarakat, baik yang berada di tanah Minahasa maupun di luar tanah Minahasa. Gemim adalah rumah rohani saya. Gemim adalah keluarga saya. Gemim adalah gereja yang saya cintai dan layani dengan seluruh hidup saya. Ketika gereja ini dihina, hati saya hancur. Saya berjuang dalam perkara ini untuk menjaga martabat gereja. Gemim memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 224.664 kakak. Jumlah jiwa sebanyak 827.418 jiwa. Jumlah wilayah sebanyak 149 wilayah. Jumlah gereja atau jemaat Gemim di tanah Minahasa sebanyak 1055 jemaat, dan di luar tanah Minahasa termasuk di luar negeri sebanyak 27 jemaat. Kini ketika saya berada di ruang sidang ini, saya tahu Tuhan sedang menguji saya, tapi saya juga percaya Tuhan bekerja melalui hati nurani yang mulia majelis hakim. Saya percaya majelis hakim akan melihat bahwa apa yang saya lakukan bukanlah kejahatan, melainkan bagian dari pengabdian. Dalam Alkitab tertulis, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya keadilan itu akan datang, bukan karena saya pandai berbicara, tapi karena kebenaran tidak bisa dipadamkan oleh tuduhan. Saya yakin dan percaya keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tapi juga membebaskan yang benar. Karena itu saya memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap saya. Saya menutup pembelaan ini dengan doa. Kiranya palu keadilan yang akan ditentukan nanti tidak memukul jatuh manusia yang jujur, tapi memecahkan rantai salah paham agar kebenaran kembali berdiri tegak di hadapan cahaya Tuhan. Demikian pledoi ini saya sampaikan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan akan ditegakkan oleh majelis hakim yang mulia. Terima kasih yang mulia. Tuhan kiranya menuntun langkah dan hati yang mulia majelis hakim dan memberkati kita sekalian. Amin. Hormat saya Pendeta Him. Baik.
Silakan pimpinan Jatuh. Lanjut yang mulia.